Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bernadita Winda Putri Permatasari dengan NIM K77216. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar materi buku besar perusahaan dagang. Dalam materi buku besar ini, kita akan bahas tentang pengertian buku besar, fungsi buku besar, klasifikasi buku besar, bentuk-bentuk buku besar, serta prosedur posting dalam buku besar. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian buku besar. Buku besar merupakan buku yang memuat akun perkiraan yang muncul dalam perusahaan karena adanya transaksi yang berkaitan dengan keuangan terhadap perubahan jenis akun seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari buku besar. Nah, fungsi dari buku besar itu terdiri dari 4. Yang pertama ada untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Fungsi yang kedua dari buku besar yaitu sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Kemudian, fungsi buku besar yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Kemudian, fungsi buku besar yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sampai di sini apakah sudah mengetahui apa saja fungsi dari buku besar? Yang selanjutnya yaitu klasifikasi perkiraan. Ada yang tahu ada berapa jumlah klasifikasi perkiraan dalam buku besar? Ya, betul sekali. Klasifikasi perkiraan dalam buku besar ada 2. Yang pertama ada buku besar umum, yaitu buku besar yang berisi semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang, hutang, dan juga modal. Untuk klasifikasi yang kedua ada buku besar pembantu. Pasti teman-teman sudah tahu ya, buku besar pembantu itu ada apa saja? Yang pertama ada buku besar pembantu piutang. Untuk contoh transaksinya seperti penjualan secara kredit. Kemudian untuk klasifikasi buku besar yang kedua ada buku besar pembantu utang. Untuk contoh transaksinya yaitu pembelian secara kredit. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang klasifikasi perkiraan dari buku besar. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari buku besar. Dari teman-teman, apakah ada yang tahu ada berapa bentuk-bentuk dari buku besar? Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada bentuk T. Bentuk T ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari bentuk-bentuk buku besar yang lainnya. Di sini ada kas sebagai akunnya, kemudian di sampingnya ada nomor akun, kemudian bagian T, di sisi kiri ada debit, untuk sisi kanan untuk nominal kredit. Nah, ini adalah contoh dari bentuk buku besar bentuk T. Pada sisi kiri yaitu untuk kolom debit dan sisi kanan yaitu untuk kolom kredit. Kemudian yang di atasnya terdapat nama akun, untuk di sebelahnya terdapat nomor akun. Oke, selanjutnya bentuk buku besar yang kedua adalah bentuk skronto. Nah, bentuk skronto ini adalah bentuk buku besar dengan bentuk sebelah menyebelah. Nah, ini adalah contohnya. Pada sisi paling kiri terdapat tanggal, kemudian sebelahnya ada keterangan, kemudian ref, debit. Nah, setelah debit, sebelahnya ada tanggal, keterangan, ref, kemudian ada kolom kredit. Bentuk
buku besar yang ketiga yaitu bentuk stafel 4 kolom atau saldo rangkap. Nah, bentuk stafel adalah buku besar yang terdiri dari 4 kolom yang membedakan adalah pada kolom saldo dibagi menjadi 2, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, bentuk ini merupakan bentuk yang paling sering digunakan. Berikut contohnya. Nah, kolom paling kiri terdapat tanggal, kemudian setelahnya ada keterangan, ada ref, kemudian ada kolom debit, sebelahnya ada kolom kredit. Nah, untuk dua kolom berikutnya yaitu adalah saldo debit dan kredit. Saldo tersebut didapat dari kolom sebelah kirinya yaitu debit dan kredit. Ini adalah contoh dari bentuk stafel 4 kolom atau saldo rangkap dari nama akun, kas, asuransi dibayar dan buka, serta piutang dagang. Buku besar disusun berdasarkan nama akun yang memiliki nomor akun paling kecil. Maka dari itu dimulai dari kas. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur posting jurnal ke buku besar. Nah, prosedur terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, yaitu menjumlahkan semua kolom jurnal khusus kecuali kolom serba-serbi. Langkah yang kedua, menjumlahkan akun-akun yang sejenis yang ada dalam kolom serba-serbi. Prosedur yang ketiga yaitu buat buku besar untuk setiap akun yang ada di dalam jurnal khusus. Prosedur yang keempat, memindahkan jumlah yang ada di dalam jurnal khusus ke setiap buku besar. Prosedur yang kelima, jumlahkan setiap akun dalam buku besar. Oke, ini untuk contohnya. Yang pertama kita akan posting kas pada sisi debit. Oke, untuk tanggal kita tulis Januari 2021. Kenapa tanggal 1? Karena untuk memposting ke buku besar kita mencatat pada awal periode. Kemudian untuk keterangan kita isikan saldo, ref kita isikan NS. Untuk mengetahui bahwa saldo 10 juta dari kas itu berasal dari neraca saldo. Maka saldo kas sekarang 10 juta berada di sisi debit. Oke, yang selanjutnya kita akan memposting ke buku besar dari salah satu jurnal khusus yaitu jurnal penjualan. Kali ini kita akan posting nama akun dari piutang dagang. Piutang dagang memiliki saldo awal sebesar 500.000 yang berasal dari neraca saldo. Kemudian pada jurnal penjualan, piutang dagang memiliki saldo sebesar 9 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya kita mengisi saldo, di mana saldo awal pada posisi debit sebesar 500.000 rupiah. Kemudian pada jurnal penjualan, posisi debit juga sebesar 9 juta. Maka dijumlahkan 500.000 rupiah ditambah 9 juta menghasilkan 9.500.000 pada posisi debit. Yang selanjutnya kita akan posting ke buku besar dari jurnal pembelian. Namun sebelum itu kita identifikasi dulu akun-akun yang terdapat dalam jurnal pembelian. Pada sisi debit terdapat akun pembelian dan akun peralatan, sedangkan pada sisi kredit terdapat akun hutang dagang. Kemudian kita posting jurnal pembelian untuk tanggal 31, untuk keterangan kita isikan posting, untuk ref kita isikan JB. JB itu artinya dari jurnal pembelian. Selanjutnya, karena pembelian pada posisi debit, maka kita isikan debit sebesar 5 juta rupiah. Yang selanjutnya kita akan posting dari jurnal penerimaan kas. Nah, sebelum itu kita mengidentifikasi dulu akun-akun yang harus kita posting ke dalam buku besar. Pada sisi debit terdapat akun kas dan potongan penjualan. Sedangkan pada sisi kredit terdapat piutang dagang, penjualan, serta modal.
Pertama, kita akan posting akun kas di mana terdapat saldo awal sebesar 10 juta di debit dan pada zona penerimaan kas terdapat saldo di debit sebesar 12.840. Maka dari itu kita jumlahkan menjadi Rp22.840.000. Nah, untuk pembelajaran kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.